Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1482. Aku merasakan aura segel Kaisar Dewa. Ketika Luo Xiu tiba di sebuah kawah di bagian terdalam gunung api, magma yang bergulung di bawahnya tiba-tiba membengkak. Kemudian, sesosok manusia batu raksasa yang seluruh tubuhnya terbakar api magma berdiri. Ini adalah manusia batu yang sangat tinggi. Tubuhnya tidak lagi terlihat seperti batu, melainkan seolah ditempa dari logam dewa berwarna merah keemasan. Auranya sangat kuat. Saat ia berdiri, langit dan bumi berubah warna. Ini adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari Mu Yao. Dengan perlindungan dari segel Kaisar Api, Luo Xiu tidak merasa tidak nyaman sedikit pun. Dia mengangkat kepalanya dan bertatapan dengan raksasa yang menjulang itu, tidak merasakan niat jahat darinya. Menatap lekat pada segel Kaisar Dewa di antara alis Luo Xiu, raksasa emas kemerahan itu menghela napas. Waktu yang tak berujung telah berlalu. Gerbang dewa yang dijaga oleh Mu Yao, akhirnya ada yang membawa kembali segel para Kaisar Dewa. Mendapatkan segel Kaisar Dewa berarti kau telah mendapatkan pengakuan dari para Kaisar Dewa. Itu berarti di masa depan, kau mungkin bisa menjadi eksistensi seperti 5 kaisar. Kaisar muda, namaku Sun Lu. Aku haturkan rasa hormatku padamu. Sosok manusia batu emas kemerahan yang menjulang tinggi itu menyusut, berubah menjadi setinggi lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura liar dan buas, dan ia sedikit membungkuk ke arah Luo Xiu. Senior terlalu sopan. Luo Xiu menangkupkan tinjunya membalas hormat. Meskipun ia telah mendapatkan pengakuan 5 kaisar, eksistensi di hadapannya ini sebanding dengan Mu Yao, seorang ahli yang setara dengan Kaisar Dewa. Kaisar muda, silakan ikut denganku. Kaisar Dewa Api pernah meninggalkan sebuah kesempatan di tempat ini. Manusia batu Sun Lu mengangkat tangannya dan menunjuk. Magma yang bergejolak di bawah kawah perlahan terbelah, menampakkan sebuah lorong. Sun Lu memimpin di depan. Luo Xiu tidak banyak berpikir dan langsung mengikutinya masuk. Dia sangat sadar dengan kekuatan Sun Lu, jika ingin membunuhnya, ia sama sekali tidak bisa melawan. Karena pihak lain mengenali segel Kaisar Dewa, maka ia pasti tidak akan mencelakainya. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga sangat tertarik pada kesempatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Api di sini. Tidak lama kemudian, Luo Xiu mengikuti Sun Lu dan tiba di dasar magma, melihat sebuah kolam. Kolam ini tidak besar, di dalamnya mengalir esensi yang seperti peri api. Ini, Luo Xiu belum mendekat, tetapi sudah merasakan aura energi yang sangat pekat dan dahsyat. Ini adalah sumsum api dewa. Jika digunakan untuk menempa tubuh, bisa membuat seseorang terlahir kembali. Sun Lu berkata sambil tersenyum. Kulihat tubuh fisik Kaisar muda sangat kuat. Jika bisa masuk ke dalam sumsum api dewa untuk menempa tubuh, pasti bisa melangkah lebih jauh lagi. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, hanya beberapa Kaisar Dewa dan segelintir Mahadewa yang datang ke sini, barulah aku akan memberi mereka kesempatan untuk meminjam sumsum api dewa untuk menempa tubuh. Menurut perkataan Sun Lu, kolam sumsum api dewa ini ditinggalkan oleh Kaisar Api dari era purba abadi. Di dalam sumsum itu terkandung kekuatan paling mendasar dari api. Bahkan jika ahli tingkat Kaisar Dewa menggunakannya untuk menempa tubuh, kekuatannya bisa meningkat pesat dan raganya menjadi lebih dahsyat. Kaisar Dewa tertinggi dari era kuno, Kaisar Dewa Roh Suci dari era primordial, satu persatu ahli tiada taraf pernah mengunjungi tempat ini, tetapi hanya para Kaisar Dewa dan segelintir Mahadewa yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Adapun menerobos paksa, kengerian Sun Lu ini bahkan melebihi Mu Yao. Dari generasi ke generasi, bukan tidak ada Mahadewa yang mencoba menerobos paksa, semuanya dihancurkan olehnya. Kini, sumsum api dewa yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Tetapi dengan tingkat kultivasi Luo Xiu saat ini, sudah cukup baginya untuk terlahir kembali. Perlu diketahui, terlahir kembali dan transformasi tubuh fisik adalah konsep yang berbeda. Transformasi tubuh fisik akan menjadi lebih kuat, tetapi terlahir kembali tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga akan meningkatkan potensi, membuat tubuh memiliki potensi yang lebih besar. Mata Luo Xiu berbinar, kesempatan seperti ini memang langka. Meskipun jika dibandingkan dengan akar sumber tertinggi dan warisan dari setetes darah esensi misterius itu masih sangat jauh, tetapi ini adalah takdir yang bahkan membuat banyak ahli tingkat Kaisar Dewa pun iri. Duduk bersila di dalam sumsum api dewa, Luo Xiu mengedarkan teknik terlarang Wuji. Teknik terlarang ini bukan lagi versi asli dari teknik terlarang Wuji tertinggi, melainkan teknik terlarang Wuji Dewa Perubahan yang telah ia perbaiki. Begitu teknik terlarang itu beredar, sumsum api dewa di sekitarnya pun mendidih, berubah menjadi untayan-untayan energi panas yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya.
Boom! Tiba-tiba, saat sumsum api dewa masuk ke dalam tubuhnya, Luo Xiu merasakan segel kaisar api di dalam segel 5 kaisar menjadi sangat panas. Di antara alisnya, segel itu seolah berubah menjadi sekuntum bunga api. Pada saat yang sama, sebuah panggilan samar yang ada di alam baka, dengan kehendak dan keyakinan Luo Xiu yang begitu kuat, ternyata juga sulit untuk dilawan. Kesadarannya seolah ditarik ke dalam sebuah ruang dan waktu yang istimewa. Di mana ini? Di dalam ruang dan waktu yang istimewa ini, Luo Xiu juga tidak bisa membedakan apakah kondisinya saat ini adalah wujud asli atau inkarnasi dari pikirannya. Dia mendapati dirinya berada di sebuah lorong yang dalam. Medan di depan lorong itu rumit, seolah terbentuk secara alami. Di depan yang gelap, samar-samar ada kabut ungu yang mengalir. Di bawah panggilan yang tak tertahankan itu, tubuh Luo Xiu tanpa sadar berjalan maju. Dia menyadari bahwa alasan mengapa ia tidak bisa menolak panggilan ini semua berasal dari segel kaisar api. Mungkinkah kaisar api melakukan sesuatu padaku di ujung jalan 5 kaisar? Hati Luo Xiu menegang. Dia menggertakkan giginya, berharap bisa merebut kembali kendali atas tubuhnya dengan kehendaknya sendiri. Namun, jika dipikir-pikir lagi, dengan status kaisar api, mengapa ia harus menjebaknya? Selain akar sumber tertinggi, sepertinya tidak ada lagi di tubuhnya yang bisa membuat seorang kaisar dewa tertinggi tergoda. Terlebih lagi, di jalan 5 kaisar, bahkan di saat-saat terakhir pun ia tidak pernah menggunakan akar sumber tertinggi, jadi alasan ini juga tidak berlaku. Lorong di depan ini, sebenarnya menuju kemana? Kekuatan kehendak Luo Xiu terus meledak. Di bawah peredaran seni terlarang roh dewa tertinggi, lautan kesadarannya menjadi tak berwujud. Panggilan misterius itu pun tidak lagi bisa memengaruhi lautan kesadarannya, membuatnya berhasil merebut kembali sebagian kendali atas tubuhnya. Samar-samar, firasat buruk muncul di hati Luo Xiu. Tetapi ia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan tubuhnya, jadi ia hanya bisa memberanikan diri berjalan maju. Kegelapan perlahan memudar, cahaya ungu samar justru menjadi semakin jelas, secara bertahap mewarnai seluruh lorong menjadi ungu. Lorong di depan berkelok-kelok, seiring dengan ledakan kekuatan kehendak yang berulang kali, dalam persaingannya dengan segel kaisar api ini, Luo Xiu secara bertahap mulai unggul. Boom! Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, energi dewa mengalir deras di dalam tubuhnya sesuka hati. Akhirnya, ia sepenuhnya merebut kembali kendali atas tubuhnya. Pada saat yang sama, ia melihat beberapa kerangka. Setiap kerangka memancarkan kilau sebening kristal. Ada rune-rune yang terbentuk dari ritme dewa mengalir, mengandung jejak dao agung yang misterius dan tak terduga. Tulang orang kuat, hati Luo Xiu terkejut. Ahli bela diri yang telah berkultivasi hingga alam yang sangat tinggi, meskipun telah mati, raganya tetaplah harta karun. Karena di dalam daging, darah, tulang, dan urat mereka akan terukir pola atau rune yang terjalin dari aturan Dao Agung. Jika orang dari generasi selanjutnya bisa mendapatkan tulang belulang orang kuat, hanya dengan memahami ritme dewa pada tulang belulang itu saja sudah bisa meningkatkan pemahaman terhadap Dao Agung. Dan ritme dewa yang mengalir di beberapa kerangka di hadapannya ini membuat Luo Xiu merasa begitu rumit dan sulit dipahami, tidak bisa dimengerti sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pemilik kerangka ini saat masih hidup pastilah seorang tokoh setidaknya di atas tingkat dewa tertinggi. Luo Xiu berjalan maju. Seiring dengan semakin dekatnya jarak, ia melihat bahwa beberapa kerangka ini tulangnya patah, tidak ada satupun yang utuh. Dan di tulang belulang itu masih ada bekas terbakar. Hanya sebagian kecil tulang yang masih memancarkan kilau dan mengalirkan ritme dewa. Tidak hanya itu, semakin dekat, Luo Xiu secara bertahap merasakan aura kaisar. Di antara para ahli yang telah melangkah ke jalan dewa, hanya kaisar dewa yang bisa memancarkan aura kaisar semacam ini, yang mewakili sebuah keagungan tertinggi. Mungkinkah? Mata Luo Xiu terbelalak, gerakan langkahnya bahkan terhenti sejenak, seolah waktu berhenti, napas tertahan. Ini adalah hal yang sangat sulit dipercaya, tetapi ia merasa kemungkinannya sangat besar. Aura kaisar yang ia rasakan berasal dari beberapa kerangka itu. Bukankah ini berarti bahwa pemilik kerangka-kerangka ini saat masih hidup adalah eksistensi tingkat kaisar dewa? Menarik napas dalam-dalam, Luo Xiu tetap memutuskan untuk melangkah maju. Ada sebuah kerangka yang dadanya hancur berkeping-keping, dan hanya memiliki satu tulang lengan. Di seluruh kerangka itu, hanya sepotong kecil tulang yang masih sebening kristal, mengalirkan ritme dewa. Aura kaisar yang samar juga dipancarkan dari potongan tulang kecil ini. Tulang kaisar, mata Luo Xiu sedikit menyipit. Dia mengulurkan tangan mencoba untuk mengambil potongan tulang kaisar ini. Tetapi ketika telapak tangannya menyentuh tulang kaisar, ia tiba-tiba menembusnya. Halusinasi, wajah Luo Xiu tidak berubah sedikit pun. Karena ia tidak bisa menyentuh benda-benda di sini, itu berarti ia hanyalah kesadaran yang ditarik ke sini oleh panggilan samar itu, bukan wujud aslinya yang diteleportasi ke sini. Bersambung,